Syukran. Lanjut. نعم. بسم الله. استعمال أواني الكفار جائز ويستحب غسلها قبل الاستعمال لاحتمال تلوثها بخمر أو خنزير. Lanjut, babul wudhu. الوضوء الأول تعريف الوضوء استعمال الماء في الأعضاء المعينة مع النية. الثاني فروض الوضوء. الأول النية عند غسل أول جزء من الوجه، والنية إما أن ينوي فرض الوضوء أو رفع الحدث أو استباحة الصلاة. الثاني غسل الوجه، إن كان له حية كثيفة وجب غسل ظاهرها، وإن كانت لحيته خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها والبشرة. الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفقان تدخلان في الغسل. الرابع مسح بعض الرأس مسح Ba'di. بعض الرأس مسح Mm-mm. بعض الرأس. الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان تدخلان في الغسل. السادس الترتيب. Oke, asanti warahmatullahi. Babul awani, bab bab ina ya, bab bejana. Ta'riful awani, ma huwal awani? Al awani jamak min ina wa huwa kullu dharfin yumkin an yastau'iba ghairah. Segala sesuatu yang bisa menampung, segala wadah yang bisa menampung sesuatu, ya. Mau itu bentuknya padat atau cair. Atani ahkam isti'malil awani. Hukum-hukum menggunakan ina. Yang pertama, isti'malul ina adzahab wal fiddah. Jadi, hukum menggunakan ina yang terbuat dari zahab wal fiddah, yaitu apa? Emas dan perak 100%, hukumnya adalah haram fi jami wujuh isti'mal. Di dalam seluruh wujuh. Ya, mau itu digunakan untuk makan, mau untuk minum, mau buat hajah sesuatu yang lain, atau buat hiasan aja, itu nggak boleh sama sekali kalau dia zahab dan fiddohnya itu 100%. Adapun istimalul awani al-mudabbabah, yaitu apa? Yang dilapisi dengan zahab atau fiddoh, maka hukumnya ini beda-beda. Adapun yang dilapisi dengan zahab, ya, itu sama sekali tidak boleh. Hukumnya mutlakan haram, nggak boleh sama sekali. Wa amat tabib bil fiddah fayakunu jais. Adapun dengan fiddah, dengan perak, hukumnya boleh. Ya, boleh hukum wadah yang dilapisi dengan eh, perak itu boleh. Idza kanat ad-dabah saghirah apa? Kenapa, Sofi? Lah, afwan Kak. Heeh, heeh. Kalau lapisannya itu tipis, boleh kok dilapisi, tapi harus tipis ya lapisannya. Dan itu syaratnya juga harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada hajah yang mendesak atau gimana ya, kalau ada keperluan lah pokoknya. Wa yakunu makruhan idza kana kabirah lil hajah au saghirah lizinah. Makruh kalau lapisannya itu tebal kalau untuk hajah. Kalau kalau untuk hiasan ini hukumnya makruh kalau dia sedikit. Paham nggak? Aduh, gimana nih? Oke, kita ulang ya. Kalau misalnya lapisannya itu tipis, ya, itu hukumnya boleh, tapi kalau indal hajah untuk hajat begitu. Nah, hukumnya bisa juga makruh dengan syarat kalau lapisannya besar, itu hanya boleh dipakai ketika hajah. Ya, berarti tadi kalau hajah, berarti ada dua ya. Yang sogir, hukumnya apa? Hukumnya apa? Sogir boleh kalau apa? Kalau untuk Untuk hajah, hajah. Kak.
Kalau untuk hajah. Kalau misalnya makruh, Untuk hiasan di zina kalau boleh. besar, إذا كان enggak. كبيرة للحجة. Ah, ya nggak jelas ya pertanyaannya. Wa yakunu makruhan idza kanat kabirah. Kalau lapisannya itu tebal. Jadi kalau untuk hajah, yang tipis boleh, yang tebal hukumnya makruh. مكروه. Adapun untuk zina, untuk perhiasan, kalau dia sedikit, itu hukumnya makruh. Kalau banyak, ya, kalau banyak lapisannya tebal gitu, maksudnya, itu haram mutlak. Kalau di zina fakot, gitu. Nanti di stabilo-stabiloin aja ya, kalau pusing. Kemudian yang ketiga, isti'malul awani al-kuffar jais. Hukum menggunakan eh ina orang-orang kafir hukumnya boleh. Wa yustahabbu ghasluha qabla al-isti'mal ihtimali talawuthiha biqamrin aw khinzir. Boleh menggunakan ina-inanya orang-orang kafir dengan disunahkannya sebelum menggunakan harus dicuci dulu. Takut dalamnya ada najis ya, ada najis atau ada apa namanya? Ada khamar di dalamnya. Apakah mensucikannya, menggoselnya ini wajib dengan tanah? Enggak ya. Di sini nggak ada dijelaskan harus dengan tanah, harus gimana 7 kali, nggak ada. Cukup dengan air, disiram dengan air sekali atau 2 kali, 3 kali. Sampailah kira-kirain aja kalau najisnya atau apa benar-benar sudah apa namanya diairin lah gitu istilahnya, airnya sudah sampai ke inaknya gitu, karena kan kita nggak tahu beneran ada najis atau enggak, beneran ada khinzir atau enggak. Karena asalnya nggak tahu, maka hukumnya cukuplah cuman diairin seperti biasa, dan itu sunnah juga. Oke, paham sampai sini? Wadih? Waduh, Kak. Alhamdulillah. واضح Alhamdulillah. إن شاء الله. Oke, babul wudhu. Kemudian kita masuk ke bab wudhu. Yang pertama itu ta'riful wudhu. Apa itu wudhu? Isti'malul ma' fil a'dha'il mu'ayyanah ma'an niyyah. Menggunakan air di bagian-bagian anggota tubuh yang sudah ditentukan dengan niat. Asani furudul wudhu. Wajib-wajib wudhu. Nah, coba kalian lihat. Di sini ada 6. Yang pertama itu niat inda ghusli awal juz'i min wajah, wa niyah imma an yanwiya fard al-wudu aw raf al-hadath aw istibahatu as-salah. Min al-wajah wa niyah imma an yanwiya fard. Ya, intinya sebelum wudu itu harus ada niat. Yang kedua, ghuslul wajah, mengusap membasuh kedua wajah, membasuh wajah. In kana lahu lihyah kathifah, kalaupun dia punya jenggot yang tebal, maka wajib bagi dia untuk mengusap bagian luarnya saja. Adapun kalau dia punya jenggot yang tipis-tipis aja nih, lihyatihi khafifah, wajib ghusl zahiruha wa batiniha wal basyrah. Dia wajib dia wajib membasuh zahirnya dan dalam-dalamnya sampai ke kulitnya harus kena kalau jenggotnya jenggot yang tipis. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Mengusap kedua tangan ya sampai sampai apa namanya? Siku. Wal mirfaqan tadakhulani fil ghusl. Dan mirfaqan, kedua siku ini termasuk dalam wujubnya wudhu. Ya. Di sini ada huruf jar, ya kan? Di situ ada ila. Ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Apa makna ila di sini? Di sini ila, ini mix siapa nih? Tolong matikan dulu.
Oke. Di sini ilah menunjukkan bahwasannya siku itu juga harus dibasuh. Berbeda kalau di sini misalkan tulisannya ghuslul yadaini hatta mirfaqain. Kalau di sini tulisannya hatta, maka mirfaqain tidak termasuk dari bagian wajibnya wudhu begitu. Karena di sini tulisannya ilah, eh, maka sikunya masuk gitu. Misalnya nih, misalnya akal tuh as-samak ila ra's. Ada kalimat akal tuh as-samak ila ra's gitu kan. Dan ada satu kalimat lagi akal tuh as-samaka hatta ra's. Berbeda. Berbeda maknanya. Kalau yang ila, ra'asnya juga dimakan, kepalanya juga dimakan. Tapi kalau hatta ra'si, nah kepalanya dia makan kepala, dia makan kepala, dia makan ikan, tapi kepalanya nggak masuk, gitu. Bisa ya bedakan ila dan hatta? Saya akhwat? Bisa, insyaallah. Oke. Ada 5 menit lagi. Kita selesaikan satu halaman lagi ya. Udah selesai, udah lebih pun. Udah deh. Sampai sini ada pertanyaan? Kak, mau nanya Kak, yang itu kan tadi yang kita bahas tentang mak tohir, mak Hmm? tohir, mak najis. Yang Mm-mm. mana tadi tuh dia kalau dia kasir terus sampai 2 kulah, em, kalau kalau berubah gitu kan itu Imam Syafi'i bilang berubah 3 rasa kan. Kan ini kita belajarnya fikih Syafi'i gitu kan. Berarti Mhm. selain Syafi'i ada ikhtilaf gitu Kak, ada ikhtilafat gitu. Iya, Baina Hanabila. heeh, Oh. ada ikhtilafnya. Banyak sih itu, banyak kaulnya. Nanti misalnya nih Hanafi bilangnya eh mak yang kasir itu sama sekali kalau sudah tercampur najis itu sama sekali tidak berubah jadi mak yang najis gitu. Ada beda-beda sih. Tapi biasanya yang selalu aneh ini Hanafi. Kalau kayak Ahmad, terus ada Syafi'i, ada Malik, biasanya kaulnya itu tipis-tipis lah. Beda-beda tipis aja. Yang beda jomplang tuh biasanya Hanafi. Yang lain ada? Ana Kak, Hmm, apa-apa? kalau misalkan airnya nih 2 kulah kan Kak. Cuma kita ngambilnya tuh pakai gayung Kak. Eh, iya. Kalau 2 kulah ini kira-kira berapa ya Kak? Tengah. Itu, itu tadi di bawah di catatan kakinya ada tuh. Kalau kata Syafi'i, al-kullatan khamsumi'ah, 500 liter kurang kurang lebih. 2 kulah itu Berarti di lima bawah, ratus liter. kalau di bawah 500 liter berarti untuk berwudu nggak bisa ya Kak? Bukan nggak bisa. Oh, kalau tercampur dengan najis. Enggak, kalau misalkan tercampur air uduk kita kecipretan di dalam airnya itu Kak. Ah, ini masuk ke Ma'ul Mustakmal, ya kan? Iya Kak. Iya. Nah, Mm. ini berbeda lagi pendapat nih. Tapi kalian udah fokus aja deh yang sama Syafi'i. Kalau pendapat-pendapat yang lain tuh bilangnya Ma'ul Mustakmal itu nggak boleh sama sekali. Ada yang boleh, ada yang setengah-setengah mesti gimana-gimana gitu. Tapi kalau Syafi'i kan bilangnya ini wa huwa mastu'mila fi fardit taharah syarita an yakuna duna kullatain. Jadi harus lebih dari 2 kulah deh kayaknya baru eh, gini-gini. Kalau misalnya dia 2 kulah terus terkena air tercampur dengan air mustakmal kurang dari 2 kulah, maka udah tercampur lah dia berarti jadi mak yang mustakmal juga gitu. Berarti berubah jadi
dari ma mutlak menjadi ma'ul mustakmal. Kalau kurang dari 2 kulah. Kalaupun lebih dari 2 kulah, itu kayaknya sudah dimaafkan, ya kan? Gitu. Wadih? Jadi Kak, kalau kurang dari 2 kula terus tetap kita pakai untuk berwudu nggak apa-apa gitu ya Kak? Air mustahil. Itu tadi. Itu tadi yang bilang ada beda-beda pendapat. Kalau Ana ngambilnya eh apa ya? Ana nggak membolehkan sih air mustakmal itu buat dipakai wudhu lagi. Karena bentuk dari kehati-hatian ya, karena kita kan mau sholat, dan sholat ini ibadah yang perlu kita perhatikan. Pokoknya setiap setiap mau ngambil wudhu tuh mesti gimana nih airnya, mesti anggota tubuhnya nih udah tersiram belum. Pokoknya kita harus benar-benar hati-hati gitu loh kalau misalnya mau wudhu, kita perhatikan airnya, kita perhatikan lain sebagainya gitu. Ada yang bilang boleh kok air mustamal dipakai. Kalau nggak salah nih Syafi'i bilang boleh deh. Kalau nggak salah ya. Kalau salah ya maaf gitu. Gimana? Mau deh? Baik Kak. Yang lain? Boleh Kak. Yang lain ada? Nggak ada? Kakak, tapi kalau misalnya airnya itu pas kita mandi jatuh dikit-dikit dari bekas kita mandi ke baknya itu terus air yang di baknya itu kita pakai untuk wudhu itu boleh? Nah, kan di sini kata Syafi'i syaratnya duna kullatain. Kalau sudah kullatain atau aksar, itu nggak disebut dengan ma'ul mustakmal lagi. Tapi kalau misalnya air yang terkena dengan cipratan-cipratan kurang dari 2 kulah, mungkin dia termasuk dari ma'ul mustakmal kayak gitu. Kalau satu bak kena air cipratan, kayaknya itu sudah masuk ke yang ma'fun anhu deh kayaknya. Yang udah dimaafkan lah. Nggak mungkin juga kan kita gimana kalau nggak nyiprat air emang pasti ada residunya gitu kan. Dulu anak kayak gitu juga. Nengok air cipratan tuh, gimana nih air mustakmal? Kan nggak boleh dipakai gitu kan. Ternyata tuh ribet juga kalau misalnya kita nggak terkena cipratan tuh pasti jadi membebani kita lah istilahnya. Jadi merepotkan kita sendiri. Sedangkan eh kita di sini kan apa disyariatkan ditulis di sini dunakulatain gitu. Jangankan air mustakmal yang hukumnya ini masih setengah-setengah antara boleh atau enggak. Najis aja yang kalau misalnya dia sudah lebih ya, lebih dari 2 kulah kayak air bak atau air bak yang banyak ya, yang besar ya, atau air kolam renang kalau dia terkena najis dan dia tidak merubah rasa, warna dan bau, itu masih disebut dengan air yang bisa dipakai untuk suci. Gitu. Yang lain ada? Jadi kalau misalkan Kak airnya misalkan dikasih detol atau dia air kaporit, maksudnya kan sekarang tuh di ini ya penyulingan air gitu kan, Hmm. eh, kayak dari air sungai kayak disuling gitu pakai alat dan segala macamnya. Itu kan dia berubah kan Kak. Itu gimana hukumnya? Maksudnya penggunaan airnya itu bagaimana? Nah, balik lagi nih, penyulingannya gimana? Kalau misalnya memang dia alami, kayak biasanya, kalau dia kayak pakai batu-batu, pakai tanah-tanah, kan itu emang alami ya, gak ada campuran sesuatu yang merubah air itu, gitu kan. Kecuali air yang kayak apa ya, ditetesin sama detol. Nah, itu kan masuk ke air yang tohir, yaitu air yang suci, tapi ghair mutahhir li ghairihi. Yang mana nih? Nomor satu atau nomor dua? Yang nomor satu. Nih. Khalituhu syai' minat tahirat yamna ismul ma at-talaq. In kana gair apa namanya? Rasa warna dan ininya nggak berubah gitu. Berubah Oh, nggak sih? Tanya. Baunya. tergantung. Pokoknya dia Kalau pengguna merubah ininya nggak, namanya nggak dari air
detol, dari air mutlak menjadi air detol atau air apa gitu. Kalau air kaporit sama sekali nggak boleh ya. Air kaporit kan sudah berubah warnanya, berubah rasa dan bau kan. Dia nggak disebut dengan air mutlak lagi. Dia bercampur Oh, dengan jadi sesuatu yang suci memang. Dia tidak bercampur dengan yang najis ya kan. Kaporit itu kan nggak najis tapi suci. Tapi bercampurlah di situ antara kaporit dan air. Airnya nggak bisa dipakai buat bersuci. Sudah berubah jadi bau dan rasa. kalau misalkan kayak air penyulingan itu kita nggak tahu penyulingannya gimana dan nggak tahu asal air sebelum disuling warna dan baunya itu kita penggunaannya gimana Kak? Balik lagi ke hukum ketidaktahuan gitu. Iya benar. Kalau asalnya kita nggak tahu, ya kalau kita lihat ciri-cirinya rasa, bau, warna itu masih tetap, masih seperti air mutlak itu nggak apa-apa insya Allah. Ya namanya nggak tahu, nggak mungkin kita cari-cari tahu gimana ini penelitiannya, bla 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 bla, nggak mungkin juga. Waduh, kita lanjut nih. Ntar lagi waktunya habis. Oh deh Kak. Oke, kita lanjut ya. Bab mustalah. Eh, ini udah riset ya? Kak, Eh, udah habis. apanya udah habis? Kita sampai Apa? jam berapa ya Kak? Sampai jam 10 lewat 10. Kenapa? Enggak apa-apa Kak. Iya, kan kita 2 jam ya, 1 hari 2 jam. Tadi karena kita mulai jam 8.10, kita selesaikan jam 10.10. Gitu. Oke, langsung aja ya. Ta'rifatul awwaliyah. Yang pertama itu ilmu mustalah. Ta'rif ilmu mustalah wa ilmu bil usuli wa qawaid. Yu'raf biha ahwalus sanad wal matan wa min haitsul qabul wal rad. Ini sudah menjadi udah umum ya pengertiannya dan kalian harus hafalkan pengertian-pengertian ini. Minggu depan Anda tanya. Maudhu, maudhunya apa saja? Itu ada sanad, matan, eh min haitsu qabul wal rad. Dari segi diterimanya atau ditolaknya hadis tersebut. Famaratuhu tamyizus sahih minas saqim minal ahadits. Bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang sehat, dan mana hadis yang sakit. Kemudian pengertian hadis. Hadis secara lughah, secara bahasa yaitu al-jadid. Oke, secara istilah ma'udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, yaitu yang disandarkan kepada nabi berupa apa saja, berupa qaulnya. Mana nih yang lain? Kenapa pada keluar? Afwan Kak, sekarang mustalah al hadis ya Kak. Mm-mm, Jadi sehari 3 maddah ya Kak. mm-mm. Baik Kak, syukran Kak. Iya, Fun. Karena kan minggu lalu kita pakai waktu mustalahnya buat perkenalan. Ya, oke, kita lanjut saja. Yaitu yang disandarkan. Hadis secara istilah yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataannya, perbuatannya, atau bentuk diamnya. Takrir itu bentuk diamnya ya. Atau sifatnya. Adapun khobar, apa itu khobar? Secara bahasa, khobar itu naba. Sama. Khobar, naba, sama. Secara istilah, di sini ada tiga pengertian. Yang pertama, huwa muradifun lil hadis. Pengertiannya sama seperti pengertian hadis, yaitu apa? Apa tadi hadis? Ma'udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Sama khobar dan hadis. Ya. Istilah yang kedua, dari pendapat yang kedua, yaitu eh, dibedakan antara hadis dan khobar. Nah, pendapat yang kedua ini bilang hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Adapun khobar
yaitu yang disandarkan selain Nabi. Misalnya apa? Misalnya sahabat, atau tabi'in, atau tabi'in, begitu. Jadi selain dari Nabi ya. Kemudian, pendapat yang ketiga, bilangnya itu hadis itu enggak, khabar itu lebih umum daripada hadis. Hadis itu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, wal khabar ma ja'anhu au an ghairuhu. An ghairihi. Khabar itu yang disandarkan kepada Nabi dan disandarkan kepada selainnya. Nabi, sahabat, tabi'in sama tabi'in ya gitu. Kalau yang kedua kan tadi nggak ada nabinya ya pengertian khabar. Nah, yang kedua ini rasul dan lain sebagainya. Asar, pengertian asar. Secara bahasa yaitu baqiyatus syai', yaitu jejak sesuatu. Istilahnya fihi qaulan, ada dua pendapat lagi nih. Yang pertama, huwa muradiful lil hadis, ay anna ma'nahu ma wahid istilahan. Sama, ma'udhifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Yang kedua, ma'udhifa ila sahabah wa tabi'in min aqwalin aw af'alin. Pengertian asal itu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in min aqwal aw af'al. Aqwal dan af'al saja. Ya. Berarti pengertian asar di sini sama seperti pengertian khobar di yang pendapat kedua, gitu kan? Kemudian isnad. Isnad di sini apa nih isnad? Yaitu azul hadis ila qailihi musnadan atau silsilatul rijal al-musilah lil matan wa huwa bihadzal ma'na muradifu lisanad. Jadi di sini ada isnad dan sanad. Pengertiannya sama-sama silsilatul rijal al-musilah lil matan. Sanad itu kayak an rasul, an sahabah, an tabi', an man gitu. Itulah yang disebut dengan sanad. Adapun matan itu isi dari hadis tersebut. Apa hadisnya gitu. Ma yantahi ilaihi sanad minal kalam. Misalnya, innamal a'malu binniyat. Nah, itu adalah matannya gitu. Matan dari hadis. Kemudian al-musnad bi fathin nun, al-musnad ya. Secara bahasa isim maf'ul min asnad syai' ilaihi bimakna azzahu wa nasabah ilaihi. Secara istilahnya musnad ini adalah seluruh kitab yang dikumpulkan di dalamnya riwayah-riwayah kullu sahabi ala haddihi yang ada batasnya. Oke, lanjut aja. Ini cuma pengertian ini ya, pengertian beberapa jenis ma'an. Oke. Kemudian yang kedua al-hadisul marfu al-muttasil sanad. Apa itu musnad? Yaitu hadis yang marfu yang sanadnya itu bersambung. Yang ketiga an yuradu bihi sanad fayakunu bihadzal ma'na masdar mimi. Jadi musnad itu sama seperti sanad tapi tapi dia versi bentuk dari masdar miminya. Kemudian musnid bi kasrin nun yaitu yang meriwayatkan hadis di sanadnya sawaun kana inda ilm bihi aw laysa lahu illa mujarradir riwayah. Mau dia itu yang punya ilmu atau dia cuman meriwayatkannya aja, nggak punya ilmu tapi cuman meriwayatkannya aja. Kalau muhaddis, siapa itu muhaddis? Man yashtaghil bi'ilmil hadis riwayah wa dirayah wa yattali'u ala katsiri minar riwayat wa ahwali rawatuha. Yaitu orang yang menyibukkan dirinya pada di dalam ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis mau itu riwayah atau dirayah. Pokoknya yang ahli lah. Ahli dalam hadis itu disebut dengan muhaddis.
wa yattali ala katsiri minar riwayah, dan dia eh, banyak mengeluarkan hadis-hadis di beberapa riwayah, dari minar riwayat, katsir minar riwayat. Gimana sih bahasa Indonesianya, ya Allah? Wa yattali ala katsiri minar riwayat. eh Oke, kita skip aja ya biar cepet. Kemudian Al-Hafidz fihi qaulan. Yang pertama itu ada muradiful lil muhaddits inda katsiri minal muhadditsin. Eh Al-Hafidz itu sama seperti muhaddis, dan ini inda katsiri minal muhaddisin, dari orang-orang yang ahli pada hadis. Samalah itu Hafiz dan siapa? Dan muhaddis tuh sama katanya. Dan wakil biasanya kalau qil kayak gini itu qaul yang dhaif ya. Wa arfa'u darajah minal muhaddis, dia lebih tinggi daripada muhaddis. Kemudian hakim, siapa itu hakim? Man ahata ilman bi jami'il ahadis. Yang dia itu paham atau dia itu tahu segala sesuatu dari seluruh hadis-hadis ya, hatta la yafutuhu minha illal yasir, sehingga ketidaktahuannya itu sedikit, minha illal yasir, cuma sedikit lah, kalaupun ada dia nggak tahu dari hadis tersebut, eh ketidaktahuannya itu ringan, sedikit. Wa hadza ala ra'yi ba'di ahlil ilmi, dan ini adalah pendapat dari sebagian ahlul ilmi. Oke, Al-babul aulah ini cuma pengertian-pengertian. Kalian hafalin ya. Kemarin tuh Ana ini sih ditanyain apa itu musnid, apa itu musnad. Apa beda musnid dan musnad? Secara umum aja. Yang ini nih, yang musnad tuh eh apa? Sama seperti sanad, tapi dia versi masdar miminya begitu. Kalau musnid itu siapa yang meriwayatkan hadis, gitu aja sih secara umum. Pakai bahasa kalian aja, gimana enaknya. Kemudian eh al-babul awal al-khabar. Kita masuk ke bab pertama yaitu khabar. Taqsimul khabar bin nisbati ila usuli ilaina. Kita masuk ke pembagian khabar berdasarkan bagaimana dia sampai ke kita. Gimana sampai khabar itu ke kita. Yanqasimul khabar bin nisbati liwusulihi ilaina ila kismain. Yang pertama itu ada khabar mutawatir. Dan tahu khabar mutawatir itu gimana? Secara umum aja. Yang apa namanya? Yang banyak itunya Kak, periwayatnya sampai apa namanya? Sampai periwayatnya banyak, sampai hadisnya nggak mungkin dikatakan bohong gitu. Itu nggak sih? Benar. Ya, eh yaitu hadis yang sudah umum lah, sudah banyak didengar oleh kita. Ya, di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, oke, kita masuk ke istilah dulu deh. Marawahu adadun kasir tuhilul ada tawatuhum alal kedib. Yang adatnya itu banyak, ya, yang adatnya itu banyak, yang jumlahnya banyak, tuhilul adah, yang mustahil dengan jumlah banyaknya itu mereka berbohong dengan hadis tersebut. Misalnya ada 40 orang gitu. Di dalam satu eh, riwayah, satu tingkatan gitu, satu level, ada 40 orang menyampaikan dengan hadis ini. Gak mungkin juga mereka untuk bohong antara 40 orang ini kan. Misalnya satu kelas kalian ada 50 orang gitu. Gak mungkin salah satu di antara kalian itu eh kalaupun bohong, pasti ada salah satu di antara kalian yang jujur gitu. Mustahil lah buat bohong gitu. Gak mungkin, pasti eh apa namanya? Di antara itu pasti ada yang apa namanya? Berselisih, pasti jadi gaduh gitu. Nggak mungkin juga, ya kan? Kemudian yang kedua, syarat-syaratnya yaitu yang pertama, ada dun kafir. Nah, di sini ada ikhtilaf ya. Di sini
Berapa kasirnya itu berapa? Fi aqal kasrah alal aqwal. Al-mukhtar annahu 10 ashkhas. Jadi di sini paling sedikit secara umum nih. Secara umumnya paling sedikit jumlahnya itu harus 10 orang. Minimal banget nih. Harus 10 orang. Yang kedua, antujad hadhil kasrah fi jami'it tabaqatis sanad. Dan setiap tingkatan sanadnya ini harus berjumlah minimal 10. Minimal 10. Nggak boleh tiba-tiba jadi satu. Misalnya ini 10 orang, tiba-tiba di bawahnya meriwayatkan tobakoh bawahnya ini bilang cuman satu riwayahnya. Nggak bisa. Harus semuanya, setiap tobakoh itu harus banyak. Harus minimal 10. Kalau lebih nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, antuhilal adah tawatuhum alal kadhib. Ini sama kayak tadi, nggak mungkin semuanya dalam satu tobakoh ini untuk berbohong. Ya. Kemudian yang keempat, an yakuna mustanid khabaruhu al-his. Eh, bentar. Harus disandarkan ke dalam al-his, yaitu yang ada bisa dirasakan. Al-his itu panca indera gitu, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Seperti sami'na, au ra'ayna, au lamasna, dan lain sebagainya. Amma in kana mustanid khabaruhul aql kal qaul bil bihudusil alim masalan fala yusammal khabar hina izin mutawatiran. Bentar. Coba ada yang tahu maksud di sini gimana? Ada yang tahu? Mutia mungkin atau Ima? Nah, situ, Kak. Mutia gimana Mutia? Apanya, Kak? Ini nih maksud dari kata-kata yang al-qaul kal-qaul bihudusil alim masalan. Falaisa mal khabar Lagi. hina izin mutawatiran. Falaisa mal khabar oh, gini. Jadi kalau misalnya, kalau tadi kan syaratnya khobarnya harus ada his-hisnya gitu ya, kayak kata-kata sami'na, au ra'ayna, au lamasna. Tapi kalau misalnya dia kabarnya cuman kayak secara akal, khobaruhum al-aql, kal qaul bihudusil alim, cuman kayak aku tahu gitu. Aku cuman kayak aku kok gimana sih? Kayak dia ngomong, aku tahu loh hadis ini gini. Ah, itu gak bisa disebut dengan khobar mutawatir. Dia cuman pakai akalnya aja atau dia kayak cuman denger-denger. Aku dengernya gini. Nah, itu nggak bisa termasuk dari hadis mutawatir. Itu. Paham? Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Wah, iya, Kak. Kayak Serius, paham nih. mm-mm. Oke. Ah, ini Zoom-nya tinggal 1 menit lagi. Nggak apa-apa deh ya. Kita selesaikan aja sampai Zoom ini selesai. Pokoknya sudah selesai lah kelas hari ini. Kita akhiri sampai sini. Ada pertanyaan? Sampai sini sudah jelas semuanya. Ada pertanyaan? Jadi Kak di Usbul Qadim kita sebelum apa namanya mulai belajar kita tahdir daras dulu gitu Kak. Tahniah dulu. Kayak Kakak tanya jawab merojaah kami gitu. Mm-mm. Minggu depan ada tanyain ya.